Saat di rumah, Charlie menunggu Yakub pulang kerja dan memintanya untuk duduk karena dia akan membicarakan sesuatu. Dia meminta Yakub untuk menghabisi musuhnya yang kini tengah berada di rumah sakit di kamar 114. Dia juga meminta Yakub untuk berhati-hati karena mungkin saja polisi berjaga di sana. Charlie harus membuat orang tersebut meninggoy karena dia adalah ancaman untuk bisnisnya. Olehnya itu dia meminta Yakub untuk mengeksekusi orang tersebut di rumah sakit. Charlie datang ke kamar Yakub. Di sana dia menyapa Yakub putranya. Tanpa basa-basi, dia langsung memperingati Yakub untuk tidak dekat dengan Maggie, putri sambung dari musuhnya. Mendengar larangan ayahnya, Yakub tentu saja bersedih. Saat itu, Charlie berdiri dan memegang pipi putranya sembari berkata kalau kita adalah pengusaha sukses di kota ini, dan kau harus mewarisinya. Melihat Yakub nampak mengerti, Charlie pun keluar dari kamar putranya. Sebuah mobil terlihat melaju sangat kencang, lalu mobil itu terlihat langsung berbalik arah. Seorang pria bersenapan turun tanpa memakai baju. Dia adalah Yakub. Dia nampak menunggu seseorang yang mungkin saja tadi mengejarnya. Seketika dia mengingat masa lalunya, di mana ayahnya merupakan seorang bandar tawas yang terkenal di kotanya. Dia tidak asing lagi dengan benda-benda itu, karena sedari kecil dia sudah diperkenalkan dengan benda tersebut. Namun tidak ada niat dia untuk mencoba sedikit pun benda dari bisnis ayahnya. Keluarga Yakub hidup mapan dari usaha ayahnya tersebut. Mereka juga memiliki bengkel otomotif yang cukup besar di kota itu. Banyak yang bilang bengkel itu hanyalah modus pencucian uang oleh ayah Yakub, yaitu Charlie. Karena bisnisnya yang lancar, Charlie memiliki banyak kawan, dan tentu saja juga banyak musuh. Musuh-musuhnya itu dengan mudah dia habisi, lalu menghilangkan jejak mereka dengan menyuruh anak-anak buahnya untuk mengeksekusi siapa saja yang menghalangi bisnisnya. Hal-hal seperti itu sangat mudah bagi Charlie yang mapan di kota kecil bernama kota Jason. Yakub juga mengingat bagaimana bawahan-bawahan ayahnya menjual tawas-tawas itu ke pelanggan. Meski di pinggir jalan, mereka tak ada takutnya untuk bertransaksi. Nampak banyak pelanggan yang menyukai barang dari usaha Charlie. Dengan begitu, Charlie pun bisa mendapatkan uang yang banyak dengan mudah. Charlie selalu menyimpan uangnya di berangkas pribadinya. Kembali ke Yakub. Dia masih bersiap untuk melepaskan pelurunya ke arah jalan di belakangnya. Tak lama dari itu, sebuah mobil putih yang juga melaju kencang terlihat. Yakub selalu melepaskan pelurunya ke arah mobil putih tersebut. Di beberapa hari sebelumnya, Yakub terlihat rapi dan berjalan ke sebuah rumah. Di sana dia hendak menjemput kekasihnya Maggie. Namun ayah sambung Maggie yang membuka pintu tersebut. Melihat Yakub si anak Charlie, ayah sambung Maggie pun kaget dan hampir saja mengusir Yakub. Tak lama berselang ibu Maggie datang dan meminta Yakub untuk menunggu sebentar karena Maggie tengah bersiap-siap. Maggie pun terlihat keluar dari kamar, lalu mengajak segera Yakub untuk pergi tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Nampak dari raut wajah Maggie, dia tidak senang dengan ayah sambungnya itu. Mereka berdua lalu menuju mobil Yakub dan pergi ke tempat tujuan mereka. Inilah Devil Spec yang diproduksi tahun 2023. Yakub dan Maggie tengah berkencan di sebuah malam. Di sana Maggie sangat bahagia menceritakan tentang kuliahnya yang baru saja dia jalani. Yakub terlihat dengan setia mendengar kekasihnya ngobrol. Dia juga nampak bahagia melihat Maggie bahagia. Saat yang sama Yakub bercerita kalau dia ingin sekali pergi ke pantai, tinggal di sana bersama Maggie selamanya, dan meninggalkan kota yang telah membesarkannya. Mendengar Yakub berbicara, Maggie nampak khawatir dengan keinginan Yakub yang mungkin saja tidak dapat terpenuhi. Mengingat Yakub adalah seorang anak tunggal dari keluarganya, dan ayahnya kemungkinan tidak mengizinkan Yakub untuk jauh darinya dan dari usahanya. Mereka berdua terlihat saling menguatkan dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain, meski banyak harapan mereka mungkin saja belum bisa terpenuhi. Saat hari sudah pagi, terlihat pemandangan kota Jason. Nampak Yakub terlihat berjalan dengan memakai seragam kerjanya. Saat yang sama sheriff tua menyapanya, namun Yakub terus saja berjalan tanpa memperdulikan sheriff tua itu. Namun saat sheriff itu berkata ada yang penting yang akan dia sampaikan. Seketika Yakub melihatnya. Sheriff itu menyampaikan bahwa ibu Yakub yang kemarin sempat meninggalkan rumah kini sudah kembali. Mendengar itu sontak Yakub kaget dan segera naik ke mobilnya. Rupanya Yakub datang ke sebuah rumah, lalu dia terlihat masuk ke rumah tersebut. Ternyata itu adalah rumah ibunya. Nampak ibunya tengah sibuk mencari sesuatu. Yakub mengagetkan wanita yang bernama Virgie itu. Yakub sembari bertanya, "Ibu mencari apa?" Sang ibu berkata, dia ingin mencari sebuah bohlam untuk dipasang di dapur. Namun dia lupa, dia meletakkan bohlam itu di mana. Dia terus mencari, namun nampak belum ketemu. Di sana Yakub berkata kalau dia sangat kangen pada ibunya. Seketika ibunya terhenti mencari bohlam itu lalu memeluk putra semata wayangnya dengan penuh kerinduan. Yakub juga terlihat menyambut pelukan hangat ibunya. Mereka berdua nampak duduk bersama namun tak ada obrolan. Tak lama dari itu Yakub membuka pembicaraan dengan bertanya, "Selama ini ibu kemana?"
Ibunya terdiam sejenak lalu berkata, "Ibu melakukan sesuatu yang harus ibu lakukan. Ini demi kebaikan kamu." Nampak Yakub tidak paham dengan maksud dari perkataan ibunya. Karena tak ingin anaknya kenapa-kenapa, si ibu meminta Yakub untuk segera pulang ke rumah ayahnya. Kalau ayahnya tahu Yakub mengunjunginya, mungkin saja Yakub berada dalam masalah. Yakub terlihat mendengar kata-kata ibunya, lalu segera pulang. Nampak si ibu terlihat melamun, entah apa yang dia sedang pikirkan. Mobil Yakub terlihat berhenti di sebuah rumah. Dia terlihat masuk dan menyapa Charlie, ayahnya. Saat yang sama ibu sambungnya juga menyapa. Yakub hanya menjawab sapaan itu dengan senyuman. Yakub melihat ayahnya tengah membuat tato baru di punggungnya. Rupanya itu adalah sketsa dari ibu sambungnya. Di sana Yakub bertanya mengapa ada kombinasi angka di tato baru ayah. Si ibu sambungnya lalu membantu menjawab kalau kombinasi angka itu merupakan ukuran tubuhnya saat ini. Yakub lalu bertanya lagi, "Jika nanti kamu memiliki berat badan yang bertambah, apa yang terjadi dengan angka kombinasi di tato ayah?" Nampak si ibu sambung tidak bisa menjawab. Saat yang sama, Yakub lalu melihat lebih detail tato yang ayahnya buat. Di sana dia bertanya pada ibu sambungnya, apakah huruf yang ditulis si tukang tato itu benar merupakan nama asli wanita itu? Karena menurut Yakub, nama itu bukan nama ibu sambungnya tersebut. Sontak ayahnya berbalik dan ibu sambungnya melihat tato yang dibuat di punggung suaminya. Dan Yakub benar, nama itu bukan nama ibu sambungnya karena kurang satu huruf. Itu membuat wanita berbaju macan itu mengamuk ke tukang tato. Charlie juga nampak mengomeli si tukang tato, tapi masih dengan wajah yang tenang. Melihat hal yang lucu terjadi, Yakub hanya bisa tersenyum. Terlihat foto Yakub dan ibunya. Rupanya itu ada di dalam kamarnya. Charlie datang ke kamar Yakub. Di sana dia menyapa Yakub, putranya. Tanpa basa-basi, dia langsung memperingati Yakub untuk tidak dekat dengan Maggie, putri sambung dari musuhnya. Mendengar larangan ayahnya, Yakub tentu saja bersedih. Saat itu, Charlie berdiri dan memegang pipi putranya sembari berkata kalau kita adalah pengusaha sukses di kota ini, dan kau harus mewarisinya. Melihat Yakub nampak mengerti, Charlie pun keluar dari kamar putranya. Sementara Yakub terlihat bersedih hati memikirkan perkataan ayahnya yang melarang dirinya bersama Maggie, orang yang dia cintai. Hari berikutnya, terlihat Yakub tengah berdiri di pinggir jalan. Di sana seorang sheriff muda yang sedang patroli memandangnya sinis. Yakub nampak tak mengindahkan tatapan dari sheriff muda itu. Tak lama berselang, si brewok karyawan ayahnya yang juga teman seprofesi Yakub di bengkel baru saja datang dari bertransaksi dengan seseorang. Dari kejauhan keduanya melihat Maggie dan kawan-kawannya tengah bercanda sambil berjalan menuju kampus mereka. Merasa Maggie baik-baik saja bersama temannya, Yakub pun segera kembali ke bengkel. Saat malam hari, di rumah ayah Yakub, sheriff tua mengabarkan kalau dia baru saja mengamankan Virgie, ibu Yakub, karena membuat keributan di sebuah kafe. Dan besok Pak Sheriff tua itu berjanji akan membawa Virgie pulang ke rumahnya. Dia juga meminta pada Charlie dan Yakub untuk tenang saja, karena Virgie baik-baik saja. Saat yang sama, Yakub berkata kalau kemarin dia baru saja bertemu dengan ibunya. Mendengar itu sempat Charlie sewot karena putra kesayangannya berkunjung ke tempat yang seharusnya tidak dia datangi. Namun Yakub hanya berkata, "Aku hanya khawatir dan tidak lama di sana." Saat si sheriff sudah pergi, Charlie menegaskan kembali kepada Yakub untuk tidak lagi mengunjungi Virgie. Lalu dia masuk ke rumah meninggalkan Yakub yang kebingungan dengan larangan ayahnya untuk bertemu ibu kandungnya sendiri. Saat pagi hari terlihat Virgie diantar oleh sheriff tua pulang ke rumahnya. Saat hendak turun dari mobil, si sheriff menawarkan nomor ponselnya untuk disimpan oleh Virgie. Dia berkata, jika Virgie butuh bantuan, segera hubungi dia. Virgie terlihat mengambil nomor telepon itu lalu masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam rumah, Virgie terkejut karena Charlie sudah ada di dalam dan menunggunya. Nampak Virgie ketakutan melihat kedatangan Charlie. Lalu dia berkata tanpa ditanya, "Aku tidak melakukan dan berkata apa-apa pada polisi tentangmu, Charlie." Virgie berusaha meyakinkan, namun Charlie hanya terdiam melihatnya. Tak lama dari itu Charlie berdiri dan menuju Virgie berdiri. Nampak Charlie tak marah, dia malah berkata kalau dia telah membelikan Virgie bahan makanan dan sudah diatur di dalam kulkas olehnya. Nampak Virgie terharu dengan sikap Charlie yang baik. Charlie pun mendekati mantan istrinya lalu memeluknya. Di sana dia mencoba menenangkan Virgie yang nampak tak berani menatapnya. Lalu dia mengecup dahi mantan istrinya itu. Charlie juga memeluk kembali Virgie untuk menenangkan wanita yang sedang bersedih itu. Tak lama kemudian, Virgie yang sudah tenang bercerita pada Charlie kalau kemarin dia ditelepon oleh temannya. Rupanya gugur temannya itu mendapat seseorang di selokan, yang tidak lain adalah orang yang dihabisi oleh anak buah Charlie. Menurut Virgie, orang tersebut masih hidup dan sekarang dirawat di rumah sakit, namun dengan pengawasan polisi. Karena polisi tahu orang itu tahu banyak rahasia tentang Charlie dan bisnisnya. Saat itu Virgie hanya meminta kepada Charlie untuk tidak melibatkan Yakub dalam hal apapun yang berhubungan dengan bisnis Charlie. Nampak Charlie hanya bisa terdiam. Keesokan harinya di bengkel, Yakub dan kedua karyawan ayahnya tengah bekerja. Di sana Charlie terlihat memandang sinis kedua karyawan itu. Mungkin karena pekerjaan mereka tidak beres menyangkut soal cerita Virgie kemarin. Nampak kedua karyawan itu diminta ke rumah Charlie.
Di sana Charlie dengan muka tegang membicarakan soal pekerjaan keduanya yang tidak beres. Orang yang mereka habisi ternyata masih hidup dan sekarang dirawat di rumah sakit dan dalam penjagaan polisi. Kedua karyawan itu nampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan Charlie. Namun Charlie berkata, kalau ada beberapa saksi yang menemukan orang itu masih bernafas di selokan. Saat yang sama ibu sambung Yakub juga tengah melayani Charlie. Nampak kedua karyawan itu ngiler dengan apa yang dilakukan Jesse pada Charlie. Yakub juga terlihat ada di sana, namun dia hanya diam menyimak apa yang ayahnya katakan pada kedua karyawannya. Nampak dari raut wajah kedua orang itu, mereka sangat ketakutan dengan apa yang akan Charlie lakukan setelah ini. Charlie nampak tak marah dengan kedua karyawannya. Mukanya terlihat datar sambil menceritakan pengalamannya yang hampir sama dengan kejadian yang terjadi pada orang yang ditemukan di selokan itu. Merasa sudah tidak ada yang ingin dia bicarakan, Charlie meminta keduanya untuk segera pulang. Namun Charlie menyusul keduanya keluar rumah. Di sana Yakub merasa Charlie akan melakukan sesuatu, dan benar. Yakub melihat ayahnya mengeksekusi kedua karyawannya itu dengan melepaskan beberapa peluru ke arah mobil. Nampak Yakub sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dia lihat. Charlie menenangkan Yakub, yang nampak syok dengan berkata, itu adalah resiko orang yang mengabaikan pekerjaannya. Semua jenis pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Setidaknya itu kata Charlie pada Yakub untuk menenangkan dan membuat Yakub mengerti. Namun Yakub masih syok, dan dia menangis. Charlie meminta Yakub untuk tenang karena mungkin Yakub akan melakukan hal yang sama seperti dirinya jika dikecewakan. Nampak Jesse tenang seolah dia sudah biasa melihat suaminya melakukan hal itu. Yakub yang masih syok segera masuk ke kamarnya. Saat yang sama, Charlie mendekat ke Jesse. Di sana dia meminta Jesse untuk meyakinkannya kalau wanita itu mencintainya. Jesse berkata dia benar-benar mencintai Charlie meski dari raut wajahnya dia takut pada suaminya itu. Charlie nampak memberikan kecupan manis pada istrinya, sebagai tanda dia mencintainya juga. Tak lama dari kejadian itu, terlihat mobil Charlie memasuki halaman rumah Virgie. Di sana Virgie lalu membuka pintu dan berkata, apa yang Charlie lakukan di rumahnya? Nampak Charlie ingin bersama dengan Virgie, namun Virgie menolaknya dan meminta Charlie untuk segera pergi dari rumah itu. Virgie lalu menutup pintu. Sempat Charlie membuka pintu rumah, lalu berteriak memanggil Virgie untuk kembali ke hadapannya. Namun Virgie terlihat tidak keluar lagi. Charlie pun pulang dengan raut wajah kecewa. Hari sudah pagi, namun Yakub terlihat masih melamun di tempat tidurnya. Saat yang sama Charlie datang dan mengajak Yakub untuk sarapan. Yakub segera bangun dan menuju meja makan. Di sana terlihat Charlie yang memasak sarapan. Saat itu Charlie berkata, kalau sekarang saatnya dia mewariskan bengkel itu pada Yakub. Saat yang sama juga Jesse datang dan menyapa keduanya. Lalu dia terlihat menyiapkan makanan. Charlie sempat menegur istrinya kalau tidak boleh berpakaian seperti itu di depan anaknya. Jesse merasa Yakub baik-baik saja dengan penampilan dirinya. Dan memang benar, Yakub tidak ada perasaan apa-apa selain perasaan anak kepada ibunya. Saat di bengkel, Yakub yang tengah bekerja melihat sebuah mobil yang rupanya itu sheriff muda datang mengunjung ke sana. Segera dia memberitahu ayahnya kalau sheriff muda datang berkunjung. Rupanya Charlie kedatangan tamu, yaitu pelanggan setianya. Segera Charlie membereskan uangnya dan memasukkan ke dalam brankas. Si brewok putih yang menyapa sheriff muda terlebih dahulu. Nampak sheriff muda bingung, mengapa si brewok putih ada di bengkel itu. Setelah si brewok pergi, si sheriff muda bertanya tentang keberadaan dua karyawan Charlie yang menghilang. Si Charlie berkata kalau beberapa hari ini dia juga tidak melihat karyawannya tersebut. Si sheriff juga bertanya, apakah Charlie tahu keluarga atau sanak saudara dari kedua karyawan tersebut? Charlie hanya berkata kalau dia hanya memiliki berkas kedua karyawan tersebut saat mereka melamar pekerjaan di bengkelnya itu. Charlie menawarkan jika si sheriff mau berkas itu, dia bisa memberikannya. Tanpa berpikir lama si sheriff mengiyakan kalau memang dia butuh berkas yang Charlie maksud. Charlie terlihat masuk ke ruangannya sembari berkata, tunggulah sebentar pada sheriff. Saat tengah menunggu Charlie, sheriff melihat-lihat isi dari bengkel. Di sana dia melihat sebuah mobil terbungkus rapi. Dia membuka tutupan mobil itu dan sangat takjub melihat kondisi mobil itu yang sangat mengkilat. Di sana si sheriff juga berkata kalau bengkel milik Charlie itu terlihat resmi. Lalu Yakub berkata, ini bengkel terbaik di kota. Namun si sheriff nyeletuk. Kok Virgie berkata sebaliknya, membuat Yakub terdiam. Saat yang sama Charlie datang membawa berkas kedua karyawannya. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, si sheriff terlihat pamit untuk kembali ke kantornya. Charlie nampak tak suka dengan tingkah songong si sheriff muda itu. Dia juga kesal karena si sheriff itu memegang mobil kesayangannya. Saat itu Charlie bercerita tentang asal mula mengapa keluarganya bisa menjalankan bisnis itu. Dan mengapa Charlie begitu berani menghadapi semua orang yang ada di kota. Karena dia tahu orang-orang di sekitarnya hanya tunduk dengan uang. Jika kita memiliki uang, semua pihak akan menundukkan kepala mereka saat melihat kita. Dia menceritakan pada Yakub kalau dulu kakeknya adalah seorang pendeta yang difitnah oleh seorang musuh. Saat si kakek menjalankan khotbah di gereja, namun dia ditangkap oleh beberapa sheriff kota dan membawanya pergi ke kantor polisi.
Namun beberapa saat dari itu polisi-polisi yang menangkap kakek di gereja, meski kakek tidak bersalah, dikabarkan menghilang. Saat kakek kembali berkhotbah, tidak ada lagi jemaah yang percaya pada dirinya, meski dia tidak bersalah. Itu membuat si kakek frustasi dan memulai bisnis yang sekarang diwariskan kepada Charlie. Dan sebentar lagi Yakub akan mewarisi bisnis itu. Mendengar ayahnya bercerita, Yakub hanya terdiam dan menyimak. Saat di rumah, Charlie menunggu Yakub pulang kerja dan memintanya untuk duduk karena dia akan membicarakan sesuatu. Dia meminta Yakub untuk menghabisi musuhnya yang kini tengah berada di rumah sakit di kamar 114. Dia juga meminta Yakub untuk berhati-hati, karena mungkin saja polisi berjaga di sana. Charlie harus membuat orang tersebut meninggoy, karena dia adalah ancaman untuk bisnisnya. Olehnya itu dia meminta Yakub untuk mengeksekusi orang tersebut di rumah sakit. Dia meyakinkan Yakub kalau remaja itu, mau tidak mau, cepat atau lambat akan mewarisi bisnis ayahnya tersebut. Jadi, Yakub harus memberikan pelajaran pada orang-orang yang mungkin akan menghalangi bisnisnya. Charlie meminta Yakub untuk melakukan pekerjaan itu, dan dengan isyarat mata Yakub berkata dia akan melakukannya. Merasa Yakub sudah paham, terlihat Charlie berdiri dan mengambil sesuatu. Rupanya itu adalah senpi. Dia memberikan senpi itu pada Yakub sembari berkata, gunakan ini jika benar-benar dibutuhkan. Dengan ragu Yakub menerima benda itu, lalu segera pergi dari hadapan ayahnya. Namun saat yang sama si ayah mengingatkan lagi, kalau dia adalah seorang pewaris bisnis besar di kota. Lagi-lagi Yakub hanya terdiam lalu pergi meninggalkan ayahnya. Saat malam hari, Maggie menelpon, namun Yakub tak mengangkatnya. Dia asik dengan pikirannya tentang tugas dari ayahnya untuk mengeksekusi orang di rumah sakit, yang sama sekali bertolak belakang dengan hati nuraninya. Namun Yakub melakukannya. Dia terlihat tengah waspada di depan rumah sakit. Merasa aman, Yakub memutuskan untuk masuk ke dalam. Di sana dia melihat polisi tengah berjaga di depan kamar yang ingin dia masuki. Yakub melihat sebuah kamar pasien terbuka. Dia memutuskan untuk menunggu sejenak di ruangan itu. Lama dia menunggu. Namun saat dia melihat polisi berjalan keluar dari rumah sakit, dia segera melihat sekeliling. Merasa aman, dia pun mengendap-endap masuk ke ruangan 114. Waktu yang pas, perawat penjaga tidak melihat Yakub masuk ke kamar itu. Di dalam kamar Yakub melihat orang yang dimaksud ayahnya. Dia segera membuka oksigen yang membantu orang itu bernafas, lalu segera mengeksekusi orang tersebut. Namun dia merasa tidak tega, perasaannya tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Saat dia melihat wajahnya di kaca cermin, seketika itu dia merasa kalau hal yang dia lakukan adalah salah. Dan dia memutuskan untuk tidak jadi mengeksekusi orang tersebut, dan memasang tabung oksigennya kembali, dan segera keluar dari ruangan itu. Nampak suster penjaga melihatnya, tapi suster itu tidak tahu dari ruangan mana Yakub keluar. Yakub mempercepat langkahnya, untung saja dia tidak berpapasan dengan polisi yang menjaga ruangan 114 itu. Yakub pun berhasil keluar dari rumah sakit tanpa ketahuan. Saat pagi hari, Maggie terlihat memandu untuk bernyanyi lagu wajib kotanya. Nampak semua orang ikut bernyanyi. Terlihat juga Yakub ikut menyanyikan lagu wajib tersebut dengan hikmat. Namun nampaknya Yakub hanya melihat Maggie yang begitu mempesona hari itu. Yakub memang benar. Maggie terlihat sangat cantik dan bersemangat. Semua tepuk tangan diarahkan pada Maggie yang suaranya begitu merdu. Yakub hanya bisa memandang Maggie dari kejauhan. Hari itu adalah hari pertandingan American Football, dan kebetulan kota Jason menjadi pemenangnya. Penonton heboh menyaksikan kemenangan kotanya. Setelah pertandingan selesai, terlihat ayah sambung Maggie tengah berbicara. Di sana dia memproklamirkan diri untuk mencalonkan diri menjadi gubernur kota itu. Dia berjanji, jika terpilih, dia akan membasmi bisnis gelap yang ada di kota itu. Semua orang nampak setuju dengan pencalonan diri ayah Maggie. Namun Yakub terlihat khawatir, mengingat ayahnya mungkin salah satu sasaran dari calon gubernur tersebut. Di rumahnya, Virgie terlihat melamun dan melihat sesuatu yang tergantung di dinding. Saat yang sama Yakub datang mengunjungi ibunya. Yakub bertanya apa yang sedang ibunya pikirkan, sehingga terlihat melamun. Ibunya menjawab kalau dia ingin pergi ke sebuah tempat yang bisa menjaminkan kedamaian untuk dirinya. Yakub berkata dia ingin ikut. Ibunya dengan santai berkata kalau dia ingin pergi sendiri dan meminta Yakub untuk tinggal bersama ayahnya saja. Tentu saja Yakub tidak ingin jauh dari ibunya. Dia berkata, kemanapun ibunya pergi, dia akan selalu ikut, karena dia akan menjaga ibunya dalam keadaan apapun. Mendengar perkataan putranya, Virgie auto menangis. Seketika dia mengingat cerita lalu saat Yakub masih kecil. Yakub hanya bisa tidur jika dinyanyikan sebuah lagu kesukaannya. Yakub juga merasa sedih dan ikut menangis bersama ibunya. Kehidupan mereka yang menyangkut Charlie memang sangat berat. Mereka berdua tidak sanggup mengikuti pola hidup Charlie. Namun apa daya, Yakub adalah anak tunggal Charlie, dan secara otomatis Yakub mungkin saja harus mewarisi bisnis ayahnya. Virgie meminta Charlie untuk tenang dan meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Virgie berkata pada putranya, jika Charlie meminta Yakub melakukan sesuatu yang tidak baik, Yakub bisa menolak dan pergi jauh dari kota, meninggalkan Charlie. Nampak Yakub mengerti apa maksud dari ibunya. Dia pun sambil menangis mengiyakan semua yang ibunya katakan.
Sedikit lebih tenang, Virgie menyemangati putranya untuk selalu berbuat baik dan tidak mengikuti Charlie. Yakub hanya diam. Virgie percaya kalau Yakub adalah anak yang baik. Setelah itu Virgie pamit untuk beristirahat. Sebelumnya dia mengusap pundak putranya yang masih nampak sedih. Saat hendak masuk kamar, Yakub berkata pada ibunya, kalau kemanapun dia pergi, dia akan membawa ibunya. Mendengar perkataan putranya yang menyejukkan hati, nampak Virgie bahagia. Di tempat lain, itu di rumah Maggie. Terlihat gadis itu tengah berolahraga. Namun ponselnya berdering, rupanya itu Yakub yang menelponnya. Yakub memberitahu kalau dia ada di bawah di halaman rumah Maggie. Maggie mengeceknya dan benar kekasihnya itu ada di bawah. Maggie pun segera menemui Yakub. Saat di mobil, Maggie khawatir kalau orang tuanya akan pulang dan melihat Yakub ada di sana. Yakub berkata, memang orang tua kamu kemana? Yang dijawab Maggie mencari uang untuk membayar hutang. Ayah sambungnya terlilit banyak hutang, sehingga kuliah Maggie akan terancam. Yakub kaget mendengar perkataan Maggie. Saat itu Yakub juga meminta Maggie untuk mempertahankan hubungan mereka meski terhalang restu orang tua. Maggie berkata akan mempertimbangkannya, lalu dia segera masuk ke rumahnya kembali. Nampak Yakub sedih karena belum mendapat jawaban pasti dari Maggie soal hubungan mereka. Saat pagi hari, Sheriff tua menerima telepon dari ayah Maggie. Di sana dia mendapat kabar kalau Charlie terlibat kasus besar yang menghasilkan uang yang sangat banyak dari pelanggannya. Ayah Maggie meminta Sheriff untuk menemuinya di kafe, sembari membawa Charlie bersama Sheriff. Di kafe terlihat ayah Maggie tengah ngobrol bersama Charlie dan Sheriff tua. Di sana ayah Maggie meminta semua uang Charlie yang dia hasilkan dari usaha gelapnya. Charlie dengan bingung berkata, uang apa? Dia hanya memiliki bengkel dan dari mana uang sebanyak yang ayah Maggie maksud? Ayah Maggie berkata, tak usah pura-pura tidak tahu. Karena dia mendapatkan informasi itu dari Virgie, mantan istri Charlie. Ayah Maggie memberikan waktu, kapan uang itu diserahkan. Karena kalau tidak, dia akan melaporkan ke polisi pusat tentang bisnis pencucian uang Charlie yang dia lakukan di bengkel, padahal dia melakukan bisnis gelap. Setelah ngomong panjang, ayah Maggie lalu pergi meninggalkan Charlie dan Sheriff tua. Sebelumnya dia juga meminta Charlie untuk keluar dari kota itu, dan jika tidak, Charlie akan dieksekusi olehnya. Tentu saja Sheriff tua dan Charlie merasa bingung dengan sikap angkuh ayah Maggie. Charlie sangat esmoci dengan keangkuhan ayah Maggie. Saat itu Charlie juga mendengar dari mulut ayah Maggie kalau orang yang berada di rumah sakit membaik dan akan memberikan kesaksian tentang bisnis gelap Charlie. Si ayah Maggie juga berkata kalau Yakub pernah datang ke rumahnya dan berharap Maggie putrinya mau menerima cintanya. Dan dengan tegas dia berkata melarang putrinya untuk bersama Yakub putra Charlie. Charlie sangat tersinggung dengan perkataan ayah Maggie. Saat Charlie hendak pergi dari kafe itu, si Sheriff tua menahannya. Si Sheriff bertanya apakah benar Charlie menerima uang yang banyak dari pelanggannya. Jika benar, Sheriff meminta bagian atas uang tersebut. Charlie hanya diam mendengar apa yang dikatakan oleh Sheriff tua. Nampak dia kesal pada orang-orang yang menginginkan uangnya. Di rumahnya, Virgie terlihat melamun lagi. Namun tak lama dia mendengar suara mobil. Lalu dia bangkit dari lamunannya, lalu mengecek siapa yang datang. Dia ketakutan saat melihat mobil Charlie. Dia tahu dia salah menceritakan semua rahasia Charlie ke pihak lain. Charlie nampak mabuk turun dari mobil sembari berteriak meminta pertanggungjawaban Virgie karena telah mengatakan rahasianya ke orang lain. Charlie kecewa karena Virgie berbohong. Charlie juga berkata kalau Virgie menghancurkan usahanya, berarti Virgie menghancurkan masa depan Yakub putranya sendiri. Itu membuat Virgie sangat sedih dan menangis. Dia mungkin menyesal dengan apa yang dia lakukan. Namun yang dia lakukan itu adalah benar. Dia sangat dilema. Saat itu Charlie memaki dan menghina Virgie. Dia juga berkata akan memberitahu semua rahasia buruk Virgie kepada Yakub. Mungkin saja Yakub akan membenci Virgie jika tahu semua tentang ibunya. Charlie nampak tertawa puas, sementara Virgie menangis ketakutan, karena mungkin saja putranya akan membencinya. Di tempat lain, Yakub dan Maggie tengah berdua. Di sana Yakub mengajak Maggie untuk pergi dari kota. Namun Maggie berkata kalau itu mustahil, apalagi saat sekarang keluarganya ditimpa masalah ekonomi. Keluarganya membutuhkan banyak uang. Mendengar itu, Yakub berkata akan membantu Maggie untuk keluar dari masalah itu. Maggie berkata uang yang dia butuhkan sangat banyak. Yakub berkata, dia punya uang karena dia bekerja seumur hidupnya dan dia akan mengambil uangnya di brankas ayahnya. Maggie berkata jangan melakukan hal yang buruk. Yakub meyakinkan kalau itu adalah haknya dan dia akan membantu Maggie untuk menyelesaikan masalahnya. Itu membuat Maggie nampak senang. Yakub hanya berharap Maggie bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Merasa akan keluar dari masalah, Maggie sangat senang. Namun saat Yakub hendak mengecupnya, Maggie menolak sembari berkata dia belum siap. Nampak Yakub mengerti dengan sikap Maggie. Mereka berdua pun kembali ngobrol tentang rencana Yakub yang ingin melihat laut. Saat Yakub pulang ke rumah ayahnya, dia terlihat menuju kulkas. Saat hendak mengambil minum, ayahnya datang menyapanya. Di sana Charlie berkata ada sesuatu yang perlu dibicarakan pada Yakub. Dia lalu meminta Yakub untuk duduk. Sebelum ngobrol, Charlie terlihat menuangkan minuman ke gelas Yakub dan mereka pun bersulang. Melihat Yakub sedikit santai, Charlie memulai pembicaraannya. Dia berkata kalau Yakub tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Itu terbukti karena orang yang ada di rumah sakit semakin sehat. Yakub tidak berkata apa-apa. Dia berdiri hendak meninggalkan Charlie. Namun saat yang sama Charlie mengingatkannya untuk menjadi seperti dirinya. Saat yang sama juga Yakub meminta uangnya, upah dari kerjanya selama ini di bengkel. Charlie langsung menebak kalau itu untuk Maggie. Yakub sedikit ngeles. Dia tidak mengiyakan, namun dia berkata kalau dia sudah butuh uangnya. Charlie berkata secepatnya dia akan memberikan uang itu. Yakub pun kembali ke kamarnya, meninggalkan ayahnya di meja makan. Charlie terlihat bingung sekaligus kesal dengan tingkah putranya yang sangat dia banggakan. Hari berikutnya Yakub terlihat mengunjungi rumah ibunya. Di sana dia terlihat membawa sesuatu untuk ibunya. Saat dia masuk rumah dan mencari ibunya, tak ada jawaban dari wanita itu. Yakub lalu masuk ke kamar dan betapa kagetnya dia melihat ibunya sudah meninggoy. Virgi nampak menghabisi nyawanya sendiri. Melihat kondisi ibunya, Yakub sangat terpukul. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia juga berteriak untuk meluapkan rasa sakit hatinya ditinggal pergi oleh ibunya untuk selamanya. Nampak Yakub masih bersedih terlihat duduk di depan rumah. Tak lama dari itu mobil polisi datang. Polisi itu rupanya serif muda. Serif itu langsung menodongkan senpinya ke arah Yakub. Yakub tentu saja bingung mengapa serif muda itu melakukannya. Yakub sembari berkata, "Aku yang menelponmu, mengapa aku yang kamu salahkan?" Merasa Yakub tak memiliki alat berbahaya di tubuhnya, si Sheriff pun lalu masuk untuk memeriksa kondisi Virgi. Nampak Yakub hanya bisa duduk terdiam karena kejadian itu. Sheriff muda terlihat mengambil gambar untuk dijadikan laporan ke kantor. Sementara Yakub terlihat sangat terpukul. Dia hanya diam menatap tajam lantai rumah ibunya. Namun saat Sheriff muda keluar kamar TKP, sembari membawa bola kristal air milik Virgi, sontak membuat Yakub berteriak, membuat si Sheriff itu meletakkan benda itu. Dengan wajah ngenyek, Sheriff meletakkan benda itu. Sheriff itu memang songong. Sebelum dia keluar dari rumah, dia sempat berkata kalau ibu Yakub adalah wanita tak mengapa. Mendengar itu sontak Yakub esmoci. Dia lalu mengejar Sheriff dan menghajar orang songong itu. Mereka berdua gelut di halaman rumah. Tak lama kemudian Sheriff tua datang dan melerai keduanya. Namun Sheriff muda sudah bonyok oleh Yakub. Yakub yang masih esmoci hendak menghajar lagi si Sheriff songong. Namun Sheriff tua tak mengizinkannya. Nampak juga Sheriff muda sangat kesal dengan apa yang Yakub lakukan padanya. Dia juga terlihat ingin menghajar Yakub lagi. Si Sheriff tua juga langsung menahannya. Sheriff songong itu nampak menangis, sementara si Sheriff tua mengamankan Yakub di dalam mobilnya. Si Sheriff tua terlihat hendak masuk ke dalam rumah Virgi, namun tak lama dia keluar lagi. Mungkin dia tidak tega melihat keadaan Virgi yang mengenaskan. Yakub yang berada di atas mobil terlihat menangis. Ya iyalah, ibunya pergi untuk selamanya. Si Sheriff meyakinkan Yakub akan memberikan pemakaman yang baik untuk Virgi. Di sana sambil menangis, Yakub berkata ingin mengambil uangnya dan pergi dari kota itu. Yakub merasa Charlie yang membuat Virgi meninggoy. Namun si Sheriff tua berkata kalau Virgi menghabisi nyawanya sendiri. Namun Yakub dengan keyakinannya, dia terlihat memegang senpi yang kemarin diberikan Charlie padanya. Dia berjalan perlahan masuk ke kamar Charlie, lalu menodongkan senpi itu tepat di jidat Charlie. Charlie yang kaget langsung bangun dan bertanya apa yang Yakub lakukan. Charlie menguasai psikologis anaknya. Dia terus menekan Yakub sehingga Yakub tidak bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Sambil menangis, Yakub menurunkan senpinya dari jidat Charlie. Saat itu pula Charlie mengusir Yakub dari rumahnya dan sudah tidak mau menganggap Yakub sebagai anaknya karena telah berani menodongkan senpi ke kepalanya. Yakub hanya ingin uangnya. Namun Charlie yang esmoci mengusir Yakub dari hidupnya sembari berkata, Yakub tidak boleh lagi melakukan hal itu padanya. Jika berani, Yakub akan meninggoy di tangan Charlie. Nampak Jesse hanya bisa terdiam melihat anak dan ayah saling mengancam. Nampak juga Charlie sangat kesal pada Yakub yang merupakan putra semata wayangnya yang dia sayangi selama ini. Yakub terlihat berada di bengkelnya. Rupanya dia mencari uang yang dulu dia lihat disimpan ayahnya itu di berangkas. Dengan hati-hati Yakub mengendap-endap masuk ke bengkel menuju tempat berangkas berada. Namun saat dia membuka berangkas itu, betapa kecewanya dia. Uang yang dia inginkan ternyata tak ada di sana. Yakub auto panik mengingat janjinya pada Maggie untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan keluarga Maggie. Nampak Yakub berpikir sesuatu. Yakub terlihat berada di rumah ibunya. Di sana juga terlihat mobil Sheriff tua menuju ke sana. Sheriff bertanya mengapa Yakub ada di sana. Dia juga melihat wajah Yakub yang lebam. Si remaja itu berkata kalau dia bertengkar dengan ayahnya dan diusir karena dia meminta uang yang selama ini tidak dia ambil. Si Sheriff tua berkata bahwa Yakub harus sabar. Karena cepat atau lambat uang dan semua usaha ayahnya akan jatuh ke tangan Yakub. Namun Yakub tak bisa bersabar dan menunggu waktu lagi karena janjinya pada Maggie untuk menyelesaikan masalah keluarga Maggie yang berurusan dengan uang. Tapi saat itu Yakub tidak memberitahu alasannya mengapa dia meminta uang kepada ayahnya pada si Sheriff tua. Saat itu si Sheriff tua memberikan wejangan hidup kepada Yakub, di mana saat dia menghadapi masalah yang sangat besar yaitu kehilangan istrinya untuk selamanya,
Dia hampir menghabisi nyawanya sendiri karena merasa sedih dan kehilangan. Namun seketika dia sadar hidup harus terus berjalan. Yang pergi biarlah pergi, kita hanya harus bertahan dan berusaha untuk hidup yang lebih baik. Si Sheriff tua berkata Yakub bisa tegar atas kehilangan ibunya dan diusir oleh ayahnya. Namun dia juga berharap Yakub bisa mendapatkan hak dari ayahnya. Setelah memberi wejangan dan semangat kepada Yakub, Pak Sheriff tua pamit untuk kembali bekerja. Sebelumnya dia berharap Yakub akan mendapatkan semua yang diharapkan dan hidupnya akan bahagia dimanapun Yakub berada. Mobil Sheriff tua terlihat keluar dari halaman rumah itu, meninggalkan Yakub yang masih terus bersedih. Mobil Yakub terlihat menuju ke rumah Maggie. Saat itu kedua orang tua Maggie sedang tidak di rumah. Terlihat Maggie menenangkan Yakub yang masih saja terlihat sedih. Bagi Yakub, kini hanya Maggie satu-satunya orang yang peduli padanya. Dia pun mencurahkan semua kesedihannya pada orang yang dia sayangi itu. Nampak Maggie membelai lembut Yakub, berharap Yakub bisa sedikit tenang dan melupakan kejadian buruk yang terjadi padanya. Saat itu tiba-tiba Yakub mengingat sesuatu. Setelah dia melihat manekin yang ada di kamar Maggie, Yakub segera bangkit dari tempat tidur lalu bergegas pergi. Maggie kebingungan melihat tingkah Yakub yang buru-buru pergi dari rumahnya. Meski buru-buru, Yakub terlihat memberikan salam manis kepada Maggie sembari pamit untuk mengurus sesuatu. Maggie tak dapat berkata-kata, dia hanya bisa menatap Yakub yang berlalu. Mobil Yakub terlihat berhenti di sebuah hutan. Yakub terlihat berjalan mengindit-ngindit. Rupanya dia mengintip rumah ayahnya dari kejauhan. Dia melihat ibu sambungnya akan berbelanja. Terdengar ayahnya menitip sesuatu. Yakub berusaha agar kedua orang tuanya itu tidak melihatnya. Nampak ayahnya belum juga masuk ke dalam rumah membuat Yakub merasa kesal. Saat melihat ayahnya sudah tidak ada di depan teras, Yakub pun segera berlari menuju rumahnya. Dari jendela dia mengintip ayahnya yang sedang sibuk memperbaiki sesuatu. Merasa aman, Yakub membakar bajunya yang sudah dia selipkan ke dalam tangki bensin mobil ayahnya. Setelah itu, Yakub pun kembali ke dalam hutan. Yakub terus memperhatikan apa yang akan terjadi pada mobilnya tersebut. Yakub sempat kesal karena mobil itu belum terbakar. Namun beberapa saat kemudian mobil itu benar-benar meledak, membuat ayahnya segera mengecek apa yang terjadi pada mobilnya. Melihat mobilnya terbakar, Charlie lalu segera untuk memadamkan api. Yakub juga terlihat segera masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Saat melihat ayahnya tengah sibuk memadamkan api, Yakub lalu segera menuju kamar ayahnya dan membuka brankas dengan kode yang mungkin tertulis di tato baru ayahnya. Belum lagi brankas itu terbuka, Charlie masuk ke kamarnya hendak mengambil ponselnya. Segera Yakub bersembunyi di samping tempat tidur. Rupanya Charlie menelpon istrinya dan meminta untuk pulang. Setelah keadaan kembali aman, Yakub kembali mencoba membuka brankas tersebut dengan kode yang dia ingat. Dan benar, brankas itu terbuka. Di dalamnya banyak uang. Yakub segera mengambil uang itu tanpa menyisakannya selembar pun. Sementara ayahnya tengah menyiram api yang membakar mobilnya. Tak lama dari itu, Jesse datang dan panik melihat mobil terbakar. Charlie merasa ada seseorang di dalam rumahnya. Saat dia menengok melalui jendela, dia melihat bayangan seseorang. Charlie memutuskan untuk masuk ke kamar dan mengecek langsung apa yang dia lihat. Saat dia masuk ke kamar, betapa kagetnya dia. Brankasnya telah terbuka, dan seluruh uang di dalamnya sudah tidak ada. Jesse juga ikut panik dan shock melihat uangnya sudah tidak ada di tempatnya. Yakub terlihat kembali menuju mobilnya melalui hutan. Namun saat itu, kain yang dia pakai untuk membungkus uang sobek terkena patahan ranting. Karena sempat berhenti, Charlie melihat Yakub di balik pepohonan. Dia berteriak memanggil anaknya. Charlie tahu betul Yakub yang masuk dan mengambil semua uangnya. Mendengar ayahnya menyebut namanya, Yakub segera membuka celananya dan memasukkan uang itu. Setelah semua uang berada di dalam celana Yakub, dia pun segera lari sekencang-kencangnya menuju mobil. Charlie meminta Jesse untuk mengemudi dan menunggunya di ujung hutan sementara dia akan mengejar Yakub ke dalam hutan. Charlie melihat jejak Yakub karena ada beberapa lembar uang yang tersisa di sana. Yakub terus berlari dan Charlie pun terus mengejarnya. Yakub terlihat sudah sampai di mobilnya. Charlie yang melihat Yakub mencoba untuk menahan dengan melepaskan peluru ke arah mobil Yakub. Namun mobil itu terus melaju menjauh. Tak lama dari itu Jesse datang dengan mobil putihnya. Segera Charlie naik dan mengejar ke mana Yakub pergi. Saat di mobil, Charlie sempat menuduh Jesse bersekongkol dengan Yakub. Karena hanya Jesse yang tahu kode kunci brankas. Sewot dengan tuduhan Charlie, Jesse berkata kalau kode itu ada di tato baru Charlie. Seketika Charlie terdiam mengingat sewaktu membuat tato, Yakub juga ada di sana. Saat tengah melaju, seketika mobil Yakub berputar arah. Yakub terlihat turun dari mobilnya sembari memegang senpi. Terlihat dia bersiap-siap untuk membidik sesuatu. Mungkin dia berencana untuk melepaskan pelurunya pada mobil Charlie yang memang mengejarnya. Dan benar, peluru dilepaskan tepat di kedua ban mobil Charlie, membuat mobil itu tak bisa berjalan lagi. Dengan penuh es mochi, Charlie turun dari mobilnya. Saat itu dia menelpon Yakub dan bertanya apa maksud Yakub melakukan ini semua. Yakub berkata dia hanya ingin uangnya. Charlie meminta Yakub untuk melupakan semuanya dan kembali hidup bersama sebagai ayah dan anak. Namun Yakub menolak dan menutup teleponnya. Setelah itu dia pergi meninggalkan Charlie dan Jesse. Nampak di sana Charlie menelpon seseorang lagi. Di tempat lain, Maggie yang sedang membuat jus mendengar ponselnya berbunyi.
Dia segera mengangkatnya. Rupanya itu Yakub yang meminta Maggie untuk bersiap-siap. Yakub berkata dia sudah memiliki uang itu dan mengajak Maggie untuk meninggalkan kota. Yakub berkata dia tidak punya waktu banyak dan meminta Maggie segera untuk menyiapkan barang-barangnya. Terlihat Jesse tengah menyetop sebuah mobil. Dia meminta tumpangan pada mobil tersebut. Namun saat tengah ngobrol dengan pengemudi mobil, dari belakang pengemudi terlihat Charlie menodongkan senpinya pada pengemudi itu dan meminta pria itu untuk turun. Sementara Yakub terlihat berada di bengkel. Rupanya dia mengambil baju. Dia juga terlihat membuka bungkus mobil ayahnya. Rupanya dia akan memakai mobil itu untuk pergi menjemput Maggie. Maggie terlihat tengah bersiap-siap. Saat yang sama ayahnya datang dan bertanya, Maggie mau kemana? Maggie tak menjawab apa-apa dan terus menyusun barang yang dia akan bawa. Ayahnya hanya tersenyum melihat Maggie yang begitu panik. Tak lama dari itu bel rumah berbunyi. Maggie hendak membuka pintu namun ayahnya sempat mencegahnya. Tapi pada akhirnya Maggie bisa melewati ayahnya dan segera membuka pintu. Maggie nampak senang, namun yang datang bukan Yakub melainkan Pak Sheriff tua. Sheriff tua itu mencari ayah Maggie. Nampak Maggie terlihat syok mengapa Sheriff mencari ayahnya. Yakub terlihat terus mengemudi mobilnya menuju rumah Maggie. Saat sudah sampai, Yakub terlihat segera masuk karena pintu rumah itu terbuka. Namun betapa kagetnya dia melihat ayah Maggie sudah meninggoy. Segera Yakub mencari keberadaan Maggie, namun Maggie tak ada di rumahnya. Saat yang sama ponselnya berdering. Rupanya itu ayahnya yang meminta Yakub ke rumah ibunya jika ingin Maggie selamat. Segera Yakub menutup teleponnya dan menuju rumah ibunya. Rupanya Charlie berkata sama dengan Sheriff tua untuk membawa Maggie sebagai sandera. Terlihat mobil Yakub melaju dengan kencang menuju rumah ibunya. Di rumah Virgie, terlihat Charlie dan Jesse melihat ke jendela. Yang datang adalah Sheriff tua. Segera Charlie keluar dan menemuinya. Sementara di jalan Yakub berpapasan dengan Sheriff muda. Yakub sangat kesal karena dia tahu Sheriff itu akan mengikutinya. Benar saja, si Sheriff muda memutar balik mobilnya dan mengejar Yakub. Yakub terus menginjak pedal gas mobilnya agar segera bisa sampai ke rumah ibunya. Terlihat mobil Sheriff muda juga melaju mengikuti mobil Yakub. Charlie keluar rumah hendak menyambut Sheriff tua. Namun saat Sheriff itu turun dari mobilnya, dia langsung melepaskan pelurunya ke tubuh Charlie, membuat pria botak itu roboh seketika. Jesse yang melihat suaminya terkena peluru sontak berteriak, membuat si Sheriff tua melihatnya. Si Sheriff itu juga terlihat mengambil senpi Charlie lalu masuk mencari keberadaan Jesse. Entah apa maksud dari Sheriff tua itu, dia juga menghabisi Jesse menggunakan senpi milik Charlie. Namun, setelah dia mengeksekusi semua orang yang ada di rumah itu, nampak dia merasa menyesal. Belum diketahui apa maksud si Sheriff tua melakukan itu semua. Mendengar suara mobil, Sheriff tua segera keluar dari rumah Virgie. Dia melihat mobil Yakub dan Sheriff muda masuk ke halaman rumah. Yakub terlihat bingung melihat Sheriff tua memegang senpi ayahnya. Dia juga merasa kaget melihat ayahnya roboh di teras rumah. Sementara si Sheriff muda turun dari mobilnya dan menodongkan senpinya ke arah Yakub yang masih berada di dalam mobil. Yakub semakin bertambah bingung dan gelisah. Apa sebenarnya yang terjadi? Si Sheriff muda masih terus menodongkan senpinya ke Yakub dan meminta Yakub untuk turun dari mobilnya. Namun Yakub tak mau turun. Si Sheriff mengancam akan melepaskan peluru, namun belum lagi dia melakukannya. Peluru dari senpi Charlie yang tengah dipegang oleh si Sheriff tua sudah mengenai tubuhnya dan membuatnya tumbang. Lagi-lagi Yakub bingung mengapa si Sheriff tua melakukan itu dan apa sebenarnya yang terjadi di rumah ibunya. Sheriff tua terlihat mengembalikan senpi Charlie tepat di samping pria botak itu. Setelahnya si Sheriff dengan gestur meminta maaf berjalan mengarah Yakub. Dia berkata bahwa ini semua tidak seperti yang Yakub lihat. Namun saat Yakub turun dari mobilnya, si Sheriff langsung menodongkan senpinya ke arah remaja itu. Rupanya Sheriff itu menginginkan uang yang tadi Yakub ambil dari brankas Charlie. Dia menginginkan uang itu semua. Tentu saja Yakub merasa bingung mengapa si Sheriff menginginkan uang ayahnya juga. Saat si Sheriff menjelaskan mengapa dia menginginkan uang itu, terdengar suara peluru terlepas dari sebuah senpi. Rupanya itu Charlie yang melakukannya pada si Sheriff. Sheriff tua itu seketika roboh dan meninggoy. Charlie belum meninggoy. Yakub memandang ayahnya dengan penuh tanda tanya. Saat itu Charlie memberitahu Yakub kalau Maggie ada di dalam bagasi mobil Sheriff tua. Segera Yakub memeriksa mobil tersebut dan benar, dengan keadaan mulut terikat Maggie menangis melihat Yakub. Yakub segera membuka borgol yang mengikat tangan Maggie, lalu mereka berdua berpelukan. Nampak Maggie sangat ketakutan. Yakub berusaha menenangkan kekasihnya itu. Tak lama dari itu Yakub tersadar kalau Charlie masih hidup. Dengan wajah yang penuh amarah dia melangkah menuju ayahnya. Sebelum itu dia terlihat mengambil senpi milik si Sheriff tua. Charlie hanya bisa tertawa dalam rasa sakitnya, melihat putranya mungkin saja akan menghabisinya. Saat yang sama Maggie berteriak untuk tidak menghabisi Charlie. Terlihat Yakub menodongkan senpi ke kepala ayahnya. Charlie hanya tertawa melihat keberanian sudah ada pada diri Yakub. Maggie terus berteriak meminta Yakub untuk tidak mengeksekusi ayahnya sendiri. Merasa Maggie benar, Yakub mengurungkan niatnya dan membiarkan ayahnya tetap hidup. Terlihat Yakub segera pergi dari rumah itu. Dia juga membuang senpi yang tadi dia pungut. Charlie terlihat terus memperhatikan putranya yang akan pergi meninggalkannya. Charlie nampak tersenyum. Mungkin dia bangga melihat Yakub kini telah memiliki keberanian seperti yang dia miliki.
Maggie terus saja menenangkan Yakub yang tengah menyetir. Saat itu Yakub berkata benar-benar akan meninggalkan kota itu bersama Maggie. Maggie juga berharap bisa hidup bersama Yakub selamanya. Dia berjanji akan terus berada di samping Yakub. Tak lama, Yakub pergi. Charlie terlihat meninggoy. Sementara uang yang banyak itu terlihat berada di dalam mobil Yakub dan Maggie. Yakub terus mengemudikan mobilnya keluar dari kota kelahirannya menuju tempat yang memiliki pantai. Dia berharap akan mendapatkan hidup yang lebih baik di sana bersama Maggie.